audiensnya kurang ya, kurang menarik, kurang akeh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat beliaulah kita masih bisa merasakan bulan suci Ramadan. Ya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW karena beliaulah yang membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Oke, Ustadz Ustadzah dan sahabat ikram yang dirahmati oleh Allah, tema yang saya angkat pada hari ini mungkin sedikit berbeda ya dengan nuansa bulan Ramadan yang saat ini kita jalani. Tetapi tema yang saya angkat adalah berawal dari pertanyaan dari benak saya sendiri ya mengenai peradaban Islam di Nusantara. Jadi sudah beberapa tahun akhir ini saya ada pertanyaan Ustaz-Ustaz yang mungkin saya tertarik untuk mencari jawaban tersebut ya. Ya, pertanyaannya itu cukup simpel ya. Bagaimana dan kenapa ketika bumi Nusantara ini sebelum menjadi Indonesia, kita masih berdiri kerajaan-kerajaan yang didominasi agama Hindu dan Buddha. Kita lebih jauh superior, lebih jauh mewah, kaya raya, dan bahkan kita menguasai negara-negara sekitar negara kita. Tetapi ketika tahun 1500 Masehi, ketika Majapahit runtuh dan digantikan oleh dominasi Kesultanan Islam yang ada di Indonesia, dimulai dari Kerajaan Demak, Banten dan sebagainya, kita mulai dijajah selama hampir 350 tahun. Itu masih Belanda, belum Jepang, belum Portugis, ya, hampir 400 tahun. Nah, pertanyaannya, kenapa ketika kita masih berdiri sebagai kerajaan dominasi agama dan Hindu dan Buddha, kita seolah-olah jadi bangsa yang kuat, ya, bangsa yang kaya raya, makmur, sejahtera. Tetapi ketika kita sudah memasuki fase peradaban Islam, munculnya kesultanan-kesultanan Islam, kita malah dijajah. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya, Ustaz-Ustaz? Kalau sudah tahu jawabannya ya mungkin saya ganti tema saja. Ya ini bukan maksud saya untuk memojokkan, karena memang saya yakin jawabannya ini akan memberikan ilmu kita semuanya, Ustaz. Jadi saya tertarik untuk mencari jawabannya ini hingga akhirnya saya bentuk sebuah tim untuk coba mencarilah untuk peradaban Islam ya. Karena memang benar ketika kita masih di era kerajaan, khususnya di Majapahit ya, itu di zaman keemasannya, ya, di zaman keemasannya, di zaman Raja ketiga yang Raja perempuan, itu di sebuah relief di Trowulan sana, kalau Ustadz-Ustadz pernah berkunjung ya, atau mungkin studi banding ataupun apa itu menemukan sebuah relief di mana di situ ada sebuah penggambaran di mana ketika kita Majapahit dipimpin oleh Tribhuwana Tunggadewi itu semuanya rakyat makmur. Pertanian, kelautan itu semuanya makmur. Bahkan hewan pun di dalam relief itu dituliskan semua sangat makmur. Rakyatnya, gotong royong dan sebagainya. Terus kemudian dilanjutkan ke Raja Empat ya, yang Wuruk zaman kemasannya dulu kalau ada tamu agung dari luar negeri, kalau menuju ke kota raja itu diajak disambut di tengah-tengah kolam segaran. Kalau Ustadz pernah ke Trowulan, ada kolam segaran yang besarnya 3 kali lipat lapangan sepak bola, itu dibawa ke tengah-tengah situ, disuguhi makanan yang mewah dan peralatannya semuanya dari emas. Setelah selesai, peralatannya ini malah dibuang sama pasukan Majapahit. Ini seolah menandakan bahwasanya negara ini negara kaya. Hingga semua tamu-tamu ini tercengang ya. Saking kayanya emas-emas dibuang.
Itu sudah tertulis di negara kertagama, KKW negara kertagama yang benar-benar kitab ini ditulis pada zaman keemasan Majapahit. Dan bukunya itu masih ada di Perpustakaan Indonesia, tapi kalau bentuk bahasa Indonesianya yang diterjemahkan oleh Profesor Dr. Slamet Mulyana saya punya di rumah. Jadi saya mengacu pada itu ya. Nah, itu pertanyaannya. Tapi ketika kita tahun 1500 Majapahit runtuh digantikan Kesultanan Demak, kita mulai sudah dijajah. Pasukan yang dulu benar-benar megah, mewah, terpandang oleh negara-negara lain seolah-olah hancur lebur. Nah, itu pertanyaannya, saudara. Gimana? Sudah nemu jawabannya? Nah, oke. Jadi, saudara, jawaban yang selama ini mungkin coba saya telusuri dari literatur-literatur yang ada ya. Saya lepas masker ya, kok nggak enak banget ini. Nah, ada sebuah ungkapan bahwasanya kita dijajah selama 350 tahun. Di literatur yang sudah tersebar bahkan di buku sejarah dituliskan Indonesia dijajah 350 tahun. Bener? Bener nggih Ustaz Data? Pernah sejarah apa enggak ini? Bener nggih? Nggih. Tetapi Ustaz Data, bagi saya tidak melihat secara spesifik itu adalah kita dijajah. Tapi saya melihat dari sudut pandang yang berbeda dari orang-orang yang sudah membaca literatur itu. Bahwasanya kita dijajah 150 tahun, tetapi pandangan saya kita bukan dijajah. Tapi kita berjuang selama 350 tahun bahkan 400 tahun. Jadi konotasinya berbeda ya. Antara kita dijajah dengan kita berjuang. Kalau kita dijajah kan seolah-olah kita nurut, manut, ya nyembah-nyembah dengan kaum penjajah. Tetapi pada dasarnya kita itu berjuang, saudara. Ya. Jadi saya melihat dari perspektif saya sendiri, gitu, atas jawaban saya sendiri. Bayangkan, kita bandingkan saja dengan negara Amerika dan Australia ya. Sebelum negara Amerika dan Australia ini didatangi oleh penjajah dari Eropa, penduduk aslinya Native Amerika dan Native Australia ini berjumlah hampir 50 juta. Tapi setelah penjajah itu pergi, Ustadz pernah nggak menemui suku aborigin? Belum kan? Maksudnya dalam walaupun browsing, itu karena memang seluruh jumlah penduduk aslinya habis. Native Amerika habis. Bahkan Native Australia ini, aborigin ini sekarang tinggal 40.000 dan sudah dimasukkan undang-undang konservasi. Kalau di Indonesia sama kayak Swagama Kasatwa. Itu adalah negara-negara yang tidak punya imunitas dalam berjuang melawan penjajah. Sedangkan Indonesia yang katanya dijajah 350 tahun sampai 400 tahun, tetapi sampai saat ini kita masih berdiri sebagai negara besar dan sebagai negara berbagai macam kekayaan suku, adat, budaya, dan kita masih berdiri sebagai orang Jawa. Orang Madura tetap berdiri sebagai orang Madura, orang Kalimantan sebagai orang Kalimantan, orang Papua sebagai orang Papua. Kita menandakan bahwa bangsa ini bukan dijajah, tapi bangsa ini bangsa yang melawan para penjajah. Itu berbeda konotasinya. Ya. Nah, narasi ini memang perlu kita perbaiki ya Ustaz. Kita bukan dijajah tapi kita berjuang ya. Nah, dari tahun 1511 ketika Portugis datang ke Selat Malaka melalui komandonya Alfonso de Albuquerque, ini di kelas 5 ada ini di buku sejarah ini. Itu Kesultanan Demak ya, itu langsung bereaksi dengan bersekutu dengan Cirebon, Kesultanan Banten, Aceh dan sebagainya untuk ikut membantu menghantam Portugis pada waktu itu melalui komandonya Pati Unus dari Kerajaan Demak. Nah, sampai dari pemberontakan Pati Unus itu sampai 511 sampai 1945 perjuangan ini tidak pernah selesai. Jihad fisabilillah ini tidak pernah selesai. Bahkan bisa dikatakan negara kita Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur ini segar disirami darah para syuhada. Disirami darah para ulama yang telah tewas dan gugur untuk memperjuangkan kemerdekaan. Maka dari itu founding father mengatakan ya, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh luhur supaya berkebangsaan bebas,
Maka dari itu rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Yang dimaksud atas berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan luhur ini adalah semangat jihad fisabilillah yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Nah, apa peran Islam di situ? Islam sangat berperan banyak untuk Nusantara ini. Islam menyatukan kita semuanya. Sumatera bersatu Islam, Jawa bersatu Islam, Kalimantan bersatu Islam. Semuanya hampir berjuang karena memang Islam sudah menyatukan kita semuanya, saudara. Ya, sejak Bati Unus, kemudian gugur, ganti dengan Fatahillah di Sunda Kelapa, ganti dengan di Aceh, Kesultanan Tidore, Ternate, ini berganti-ganti saja dari tahun 1511 sampai 1945. Jihad fisabilillah ini berganti-ganti saja, pasukannya berganti-ganti, tempatnya tidak pernah selesai. Itulah perjuangan ya Ustadz-Ustadz. Makanya anehnya di Indonesia ini karena syukurnya disirami darah-darah para syuhada yang sudah berguguran, Indonesia ini setelah dijajah ini tidak malah pecah. Kita yang berasal dari 72 kesultanan Islam setelah dijajah kita malah eksis dan bahkan malah lebih besar dari kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Indonesia. Keren loh itu, Mas. Ini istilahnya luar biasa. Kesultanan Islam yang berdiri sendiri-sendiri itu mau bersatu atas nama kemerdekaan Indonesia. Bayangkan ketika Republik Indonesia mengungsi di Yogyakarta tahun 1946 sampai 950, itu dana APBN itu seluruhnya dari dana pribadi Sultan Hamengkubuwono IX. Ketika selesai perjanjian Komunikasi Meja Bundar, Sultan Hamengkubuwono ini menjemput Soekarno-Hatta di Bangka dengan memberikan cek sejumlah 6,5 juta gulden. Apa yang dikatakan? Ini harta terakhir Jogja, silakan lanjutkan perjuangan pemerintahan di Jakarta. Jogja sudah tidak punya apa-apa. Coba browsing 6,5 juta gulden berapa itu. Terus rakyat Aceh juga menyumbangkan pesawat, menyumbangkan emas untuk Monas. Jadi kesultanan Islam ini saking ingin bersatunya, saking ingin merdeka, rela. Kesultanannya habis, selesai dan berganti menjadi satu negara Indonesia. Jakarta pernah pindah ibu kotanya di Yogyakarta kan. Kalau pernah baca buku sejarah ya. Kemudian berlanjut dari perjuangan Pangeran Diponegoro. Apa yang membuat seorang Pangeran Diponegoro yang kaya raya, punya 700 pelayan, itu mau bergerilya ke hutan, hutan ke hutan, gua ke gua, makan buah seadanya, ya. Kalau ditanam atas perjuangan Indonesia. Dan apa yang membuat para ulama di seluruh Indonesia, kesultanan di Indonesia ini walaupun belum punya HP untuk komunikasi, tapi tetap mereka satu visi misi. Tahu bagaimana kita harus menyerang dan bersekutu. Karena satu, Islam yang menyatukan. Ya. Bayangkan saja, Pangeran Diponegoro ini selama perang 5 tahun ini sudah menghabisi, istilahnya menghabisi 15.000 serdadu Belanda. Jumlah serdadu Belanda yang tewas karena Pangeran Diponegoro ini lebih besar daripada perang Napoleon di Eropa. Bayangkan, luar biasa. Padahal perangnya ya surup-surup. Mau maghrib, mau isya gitu bergelilanya. Ya. Bahkan walaupun akhirnya ya Pangeran Diponegoro ini dikhianati oleh Jenderal de Kock dan akhirnya kalah. Beliau tidak pernah ingin balas dendam. Bahkan di Babat Diponegoro yang saya baca, beliau mengatakan, bisa saja di dalam meja perundingan itu saya membunuh jenderal ini dengan mudah. Tetapi beliau tidak mau. Apa yang dikatakan? Mudah bagiku membunuh jenderal ini, tapi ini akan menodai kaum muslimin. Karena bagaimana seorang muslimin sedang di dalam meja perundingan bertindak sebagai tamu, kok membunuh tuan rumahnya? Itu akan menjadi aib yang tidak teragungkan bagi seorang yang beriman. Itu nilai dan prinsip yang ditanamkan oleh Pangeran Diponegoro. Dia mengatakan dia bisa saja membunuh langsung jenderal ini di depan matanya. Karena dia punya prinsip keislaman yang luar biasa.
dia hanya mengekspresikan melalui mencengkram ini loh, mejanya, kursinya, ini sampai remuk Ustaz. Kalau Ustaz sudah tahu pernah ke Magelang ya, berkunjung di Museum Perjuangan di Ponorogo, itu kursinya masih ada, lengannya itu remuk sedikit ini. Itu saya nggak pernah ke sana sih, karena saya baca bukunya, terus kemudian saya coba browsing, oh ternyata memang benar. Itu masih ada kursinya sampai sekarang. Itu nilai dan prinsipnya Ustaz. Nah, kalau orang sekarang sudah tahu dikhianati, pasti akan ada niat mengkhianati kembali kan? Pasti kan istilahnya, kamu mengkhianati aku ya, suatu saat aku bakal mengkhianati kamu. Bisa saja seperti itu, tapi Pangeran Diponegoro juga bilang waktu itu, kehormatan seorang mukmin yang harus dijaga itu adalah orang mukmin tidak mencemarkan imannya dengan sebuah khianatan, walaupun musuhnya berkhianat. Ya, ini kembali nilai dan prinsip seorang kaum mukminin ya. Ini sama dengan nilai dan prinsip Salahuddin Al-Ayyubi kalau mungkin di Timur Tengah sana ya. Jadi memang para mujahid Islam ini memang punya prinsip yang sama, saudara. Ya. Jadi sedikit ya Ustazah. Jadi itu adalah bentuk bahwasanya perjuangan Islam itu memang sangat luar biasa ya untuk kemajuan bangsa Indonesia hingga saat ini kita sekarang menjadi sebuah negara besar itu atas perjuangan beliau-beliau yang mungkin sudah mendahului kita. Jadi Islam ini sudah menyatukan kita semuanya menjadi sebuah negara berkedaulatan. Ya. Jadi nilai dan prinsip yang ditanamkan oleh para pejuang-pejuang itu juga sudah menjadi sebuah inspirasi bagi kita bahwasanya makanya dari itu ketika Agustusan saya kurang setuju kalau memang ada statement bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenang jasa pahlawan. Tetapi bangsa yang besar adalah bangsa yang meneladani para sikap pahlawan. Itu yang mungkin bagi saya yang benar. Nah, ini sungguh jauh berbeda ya. Di zaman apa namanya? Kemerdekaan dengan kerajaan, bandingkan kita flashback ke era kerajaan. Semua kerajaan besar yang pernah berjaya di zaman kerajaan itu semuanya runtuh karena perang internal. Dimulai dari Jenggala, Sidoarjo, Kediri, itu semua runtuh karena perebutan tahta. Anaknya Airlangga, kalau pernah Ustadz baca. Kemudian dilanjut ke Raja Kediri. Raja Kediri diserang oleh Ken Arok yang juga mungkin masih ada darah. Kemudian Singosari juga hancur karena diserang Jayakatwang juga karena masih menantu Raja Kertanegara. Kemudian Mojopahit runtuh diserang oleh Dara Majapahit sendiri yaitu Girindawardana. Jadi semua raja-raja besar yang berdiri di Indonesia yang katanya makmur sejahtera itu semuanya hancur karena perang internal. Dan ini tidak terjadi di zaman kita menuju era kemerdekaan. Memang kita seolah menjadi kembali ke zaman yang istilahnya benar-benar mulai dari nol. Tetapi kita menunjukkan bahwasanya kita masih bisa bersatu. Ya. Nah, cukup itu saja mungkin sekian Ustaz dari saya. Semoga ini menjadi ilmu dan wawasan kita bersama bahwasanya bangsa ini tidak berdiri dengan begitunya saja, tetapi ada darah dan perjuangan dan air mata para pendahulu kita yang tadinya adalah seorang yang mayoritas penganut agama Hindu-Buddha hingga akhirnya berganti menjadi sebuah kesultanan Islam yang tersebar ke 72. Hingga akhirnya 72 kesultanan ini mau bersatu menjadi sebuah negara bernama Indonesia. Nah, sekali lagi saya katakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh luhur, maka dari itu rakyat Indonesia menyatakan ini dengan kemerdekaannya. Ya. Jadi semoga ini menjadi pembelajaran bersama seperti yang diprinsipkan juga oleh Hos Cokroaminoto di Serikat Islam ya. Serikat Islam ini adalah pergerakan organisasi pergerakan menuju kemerdekaan yang paling luar biasa karena hampir 30 juta pengikutnya. Dan pengikutnya ini ditanamkan prinsip yang luar biasa oleh Hos Cokroaminoto, yaitu prinsipnya seperti ini. Sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu dan sepintar-pintar siasat. Nah, maka dari itu saudara, mari kita berdoa dan
siap meneladani sikap para pahlawan kita, dan siap dakwah, terus berdakwah, yang melanjutkan dakwah para pendahulu kita. Ya. Cukup itu saja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini menjadi pembelajaran kita semuanya. Kita sebagai anak cucu wajib melanjutkan perjuangan. Oke? Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.